Di video kali ini, kami akan menjelaskan isi dari clay kit atau paket pemula air dry clay yang kami jual. Nah, isinya langsung aja yuk kita lihat. Isinya tentu saja ada clay 5 warna, yaitu warna-warna primer, kuning, putih, merah, biru, dan hitam. Dimana masing-masing warna ini beratnya 50 gram, dan total satu paket ini ada 250 gram. Air dry clay ini clay yang bisa mengering dengan cukup diangin-anginkan, jadi nggak perlu kalian oven. Nah, jika sudah dibuka dari plastiknya, kalau saya sarankan adalah kalian simpan lagi di tempat kedap udara. Contohnya saya simpan di kontainer plastik seperti ini. Kenapa? Soalnya dia bisa kering dengan kena angin. Jadi kalau bisa setelah pakai itu langsung disimpan lagi supaya nggak cepat kering gitu. Kemudian isi yang kedua itu adalah sculpting tools. Ini isinya ada 14 pieces, maaf. Dan ini ada atas bawah ya, ada 2 sisi. Ini macam-macam banget sih, bisa buat kalau misalnya buat orang, ada untuk bentuk mulutnya, atau juga ada ini seperti apa? Pisau-pisau gitu, pisau-pisau, atau ada bentuk bergerigi untuk tekstur. Atau juga ada yang ujungnya bulat nih, macam-macam deh. Ya akan dipakai sesuai kebutuhannya. Nah, ini contoh yang punya saya. Punya saya kebetulan waktu itu warna pink. Cuman kalau untuk yang saya jual di dalam paket ini, saya kasih warna yang netral ya. Gitu. Nah, ini contohnya yang pisau-pisau. Ini contoh yang bentuk apa? Untuk mulut gitu. Kita coba. Terus alat yang ketiga itu apa? Nah, alat yang ketiga itu adalah, kita singkirkan dulu ya. Ini adalah pressing tools. Jadi, ini sebenarnya itu adalah akrilik bening transparan, cuman di sini masih ada coklat ini tuh lapisannya karena ini masih baru ya, jadi saya nggak klopek. Nah, ini tebalnya saya udah sesuaikan, saya pilih yang tebal 5 mm. Jadi ini cukup tebal dan awet. Ini bisa berguna untuk pressing tools, bisa untuk alas mengerjakan clay juga, macam-macam. Ini ukurannya 10 x 10 cm, dan saya desain supaya pinggirnya ini semua tidak tajam, jadi tumpul. Kenapa? Karena supaya aman, terutama clay ini kan juga sering untuk anak-anak juga ya. Jadi akan lebih aman kalau ujungnya itu tidak tajam gitu. Jadi ini contoh penggunaannya ya. Bagi saya ini berguna banget gitu. Terus alat yang keempat itu adalah roller. Nah, ini juga dari akrilik. Ini yang tidak solid ya, jadi tengahnya itu bolong. Gunanya buat apa sih? Gunanya itu buat nipisin juga, nipisin clay. Nah, terutama berfungsi itu kalau yang ini kan untuk yang misalnya clay-clay kecil gitu-gitu ya. Kalau ini bisa untuk yang lebih lebar lagi, karena ini dia lebih panjang, 20 cm. Contohnya nih, ini udah. Terus alat yang berikutnya adalah dotting tools, seperti ini. Ini dapat 5 pieces, ada 2 sisi juga, jadi totalnya itu dapat sekitar 10 ya, 10 size dots. Ini bahannya yang ujungnya ini besi, yang ininya plastik, akrilik juga. Contoh yang punya saya tuh yang ini. Ini kepake buat apa sih? Ini juga kepake banget macem-macem. Contohnya itu buat, kalau saya ya, nih yang hijau ini bisa buat mata. Karena saya sering bikin boneka kan. Kalian giniin aja, tekan di clay-nya.
bisa juga buat misalnya nih kalian mau menyambung 2 bagian clay, atau kalau bikin orang kalian mau tempelin rambut ke kepala, itu kan nyambung ya, misalnya gini. Nah ini kan ada sambungan ya, ini kalian bisa rapihinnya pakai dotting tools juga, gini-giniin, diusap-usap aja. Memang sambungannya kalau air dry ini akan lebih tetap kelihatan sih dibandingin polimer ya, cuman dotting tools ini ngebantu sih. Nah kayak gini, jadi lebih smooth gitu kelihatannya, sambungannya nggak terlalu kelihatan lepas banget. Nah tapi semua memang butuh proses dan latihan gitu. Terus yang berikutnya, yang terakhir itu adalah lem. Lem yang kita gunakan di sini lem putih. Lem ini saya sudah pilihkan yang ujungnya itu lancip, jadi lebih enak. Lemnya ini lem putih, menurut saya cukup kuat untuk menyambungkan antar bagian clay. Karena ini kalau tidak pakai lem yang tadi kita sambung ini bisa cepet copot gitu. Jadi untuk lebih secure biasanya saya akan attach lem dulu antar sambungan, terus baru saya tekan-tekan. Dirapihin juga pakai tools-tools ini gitu. Terus didiemin deh kering. Nah, contohnya ini nih, orang-orangan yang saya bikin. Ini saya bolongin matanya ini pakai dotting yang tadi, yang warna hijau. Terus mulutnya ini saya bikin juga, tinggal ditekan tuh pakai alat yang tadi. Terus kebetulan ini teknik mata saya pakai manik-manik. Jadi saya tinggal tempelin pakai lem di bekas yang kita tekan pakai dotting tadi tuh, kan kebentuk bulat. Terus saya pakein lem, baru saya masukin manik-maniknya ke sini. Nah ini cukup secure sih, cukup aman. Selama ini saya pakai teknik seperti itu dan kuat. Nah ini hasil jadi claynya itu bagus, nggak berjamur, dan mulus gitu. Nah kalau kalian mau mau bikin orang-orangan kayak gini, jangan lupa beli tambahan clay yang warna kulit, karena untuk warna kulit ini susah didapat dengan cuman mix dari 5 warna primer seperti ini gitu. Sekian dulu pengenalan clay kit dari saya. Jika ada yang mau beli, link pembeliannya akan saya cantumkan di description box di bawah video. Dan kalau masih ada yang bingung, bisa nanya-nanya ke saya juga di komen atau via direct message di